Contoh kedua, sekarang kita akan berikan contoh yang kedua untuk klasifikasi dokumen. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita melihat pada bab sebelumnya, artinya pada pembahasan bab yang sebelumnya, modul yang sebelumnya, kita sudah pernah melihat beberapa contoh korpora di mana dokumen-dokumen itu sudah diberi label dengan kategori. Maka kita bisa menggunakan korpora ini untuk melakukan klasifikasi secara otomatis untuk menandai dokumen itu termasuk kategori yang apa, kategori mana, gitu ya. Langkahnya hampir sama ya. Jadi pertama kita harus membuat daftar dokumen terlebih dahulu sehingga daftar dokumen itu lebih mudah difahami dan mudah diolah. Kemudian diberi label ya. Jadi daftar dokumen itu diberi label. Contoh misalkan kita mengambil salah satu korpus ya yang ada di NLTK yaitu movie review. Movie review. Jadi isinya di sini adalah catatan-catatan atau teks ya yang berisi review dari film-film, movie review. Nah, di sini kita ingin mengkategorikan, review itu kan ulasannya, mengkategorikan review itu sebagai review yang positif atau review yang negatif. Jadi caranya pertama kita ambil dulu dokumennya dari NLTK Corpus ya. Kita import movie review. Kemudian di sini sama, nanti kita akan melakukan shuffle atau mengacak datanya. Nah, cara mengambil dokumennya di sini kita melist ya, melist. Kita rubah jadi bentuk list. Di sini artinya list ini itu artinya daftar, itu sebuah fungsi yang digunakan untuk merubah dari data yang berupa teks yang ada dalam movie review itu menjadi bentuk list. Ya. Karena kan di sini movie review korpus ini pasti banyak sekali ya, banyak sekali isinya. Nah, kemudian kita mengambil untuk semua jenis kategori, ya, semua jenis kategori dalam movie review kategorisnya. Kemudian kita mengambil untuk setiap file ID-nya. Dalam movie review file ID dari per kategori. Nah, ini nanti kita simpan hasilnya ini di dalam variabel yang namanya dokumen. Nah, kemudian dokumen ini kita shuffle agar tidak terurut. Selanjutnya sama, kita akan mendefinisikan fitur ekstraktor untuk dokumen tersebut. Nah, kira-kira fitur ekstraktor apa yang paling tepat kita gunakan untuk mengklasifikasikan sebuah ulasan itu adalah ulasan yang positif atau negatif. Jadi untuk identifikasi topik dokumen itu kita dapat menentukan fiturnya itu untuk setiap kata. Ya, jadi yang diambil itu fiturnya adalah fitur per kata dan kita nanti akan mengklasifikasikan kata-kata itu apakah termasuk yang memberikan kata yang positif atau kata yang negatif. Nah, di sini kita batasi jumlah fiturnya kalau kita mengambil per kata kan pasti panjang sekali ya. Jadi kita membatasi jumlah fitur yang akan diproses. Jadi kita susun 2000 kata yang paling sering ya, paling sering muncul dari keseluruhan korpus. Jadi tidak perlu semua kata, tapi hanya kata-kata yang paling sering muncul dari keseluruhan korpus. Baik, nah ini seperti ini cara mendefinisikan ekstraktor fitur.
ya, dengan memeriksa apakah masing-masing kata ini ada dalam dokumen tertentu. Jadi perintahnya kita lakukan import NLTK, kemudian kita menggunakan fungsi frequent distribution, ya, di mana saya tadi sudah menyebutkan bahwa fungsi frequent distribution ini digunakan untuk menghitung, ya, berapa kemunculan setiap kata yang ada di dalam ini. Ya. Jadi di sini katanya itu di-lowerkan dulu. Jadi kita agar tidak rancu antara huruf besar dan huruf kecilnya, semuanya dirubah dulu menjadi huruf kecil, ya. Ya, kemudian dihitung berapa frekuensi distribusinya. Nah, itu akan muncul di all words, ya. Kemudian dari semua kata yang di all word ini kita ambil 2000. Jadi sudah sampai dengan 2000, ya. Di list sampai dengan 2000 ini sudah terurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, jadi kata yang paling sering muncul sebanyak 2000 itu ini sudah jadi di frequent distribution ini sudah terurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sehingga itu yang kita ambil dari 0 sampai dengan 2000. Ya. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan fungsi untuk feature dokumen, ya. Isinya adalah dokumen, inputnya adalah dokumen, nama fungsinya adalah dokumen feature. Nah, jadi di sini kita mengambil himpunan katanya dari dokumen tersebut. Nah, kemudian dari dokumen itu kita mengambil feature itu adalah berupa, nah ini di sini feature-nya itu ada kata contains, ya, itu artinya ini hanya tambahan saja, terserah. Misalkan kalian menggantinya ini menjadi mengandung, gitu juga boleh, ya. Jadi ini kata, berarti fiturnya itu ditulis di sini, fiturnya itu adalah contains, mengandung, ya, kata tertentu, ya, yang ada di dalam dokumen bertingkat. Ya, jadi nanti dia akan mengembalikan ini daftarnya ini. Daftarnya ini isinya adalah kata contents plus word-nya. Nah, ini contohnya. Ini contoh hasil ekstraksi feature, ya. Jadi kita mengembalikan dokumen feature dari movie review words untuk teks, ya, untuk file post ini .text, ya. Jadi di sini dokumennya, ini dokumen dari dokumen inputnya ini berupa txt. Nah, di sini kata-kata yang muncul dari dalam ada teks tersebut, ini contohnya contains plot true. Ini artinya di sini dia memang mengandung plot, ya. Kemudian contains (2) true. Ini artinya dia mengandung (2). Contains to true, ya. Contains tin false. Ya. Ini berarti dia tidak mengandung kata-kata tin dan seterusnya. Ini hasil ekstraksi fitur untuk data dokumen movie review, ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti gender classification tadi, kita mengekstraksi data dari data ulasan tadi, ya. Kemudian data itu kita pisah menjadi 2, data train dan data test. Misalkan di sini kita mengambil datanya 100-100, ya. Jadi 100 sampai
terakhir, kemudian untuk yang data tesnya sampai dengan data yang 100. Nah, ini fitur setnya itu adalah berupa dokumen feature. Dokumen feature itu dari mana ya? Ini tadi ya, yang sudah ada di atasnya, ya, yang ada dalam dokumen. Jadi kita mengambil dari dokumen itu nanti kan terdiri dari DC, ya. Kemudian, nah, jadi berisi ini kan contents, words, ini contents, ini kemudian word ini tadi yang true dan false tadi ya. Nah, jadi D dan C, nah ini fitur dari D. C ini adalah labelnya. Ini adalah label. Ini labelnya, sorry. Untuk labelnya ini adalah positif dan negatif ya. Jadi positif dan negatif. Untuk labelnya ini true dan false ini menunjukkan dia positif dan negatif ya. Bukan ada dan tidak, tapi dia positif dan negatif. Menunjukkan hasil itu tadi pelabelannya ya. Nah, sehingga di sini akan muncul di sini C-nya itu adalah label. Nah, tinggal di sini kita mengekstraksi dokumen feature-nya, lalu di sini nanti labelnya apa. Oke. Nah, setelah itu kita ambil data tesnya itu 100 saja, yang data train-nya sisanya 100 sampai data hingga. Nah, perintahnya sama ya, classifier sama dengan NLTK naik noise classifier train dari train set-nya. Nah, ini kemudian kalau kita ingin memeriksa seberapa akurasi classifier tersebut, kita bisa tuliskan sama perintahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan most informative feature untuk mengetahui fitur mana yang pengklasifikasi ini paling informatif. Perintahnya sama, classifier so most informative feature. Banyak 5, ini terserah, mau menampilkan 10 juga bisa. Nah, ini contohnya ya. Contoh hasilnya yang tadi saya, dari hasil yang saya lakukan proses training. Hasilnya seperti ini. Content, wealth, ini true. Nah, di sini ini jadi ada di sini perbandingan 8,4 banding 1, itu artinya dia cenderung mempunyai kecenderungan hasil negatif itu lebih besar dibandingkan hasil positif. Artinya yang nilainya negatif itu sebanyak 8,4, yang nilainya positif itu 1 perbandingan. Kemudian kalau unimaginative true, nah ini maka dia cenderungan dia negatif itu 7,7, sedangkan positifnya adalah 1,0. Contents manner true itu negatif 7,1, ini 1. Nah, ini contohnya ya. Contoh fitur-fitur yang dihasilkan dan hasil klasifikasi. Nah, baik seperti itu tadi contoh-contoh ya yang bisa kalian gunakan untuk melakukan proses klasifikasi terhadap teks. Dan masih banyak lagi, misalkan kalau kita ingin melakukan sentiment analysis seperti apa. Nah, ternyata NLTK ini sudah menyediakan fungsi khusus untuk sentiment analysis. Nah, minggu depan saya akan memberikan materi khusus mengenai sentiment analysis dengan menggunakan NLTK. Jadi untuk pertemuan hari ini, saya kira pembahasan mengenai
klasifikasi ya, teks dengan menggunakan machine learning sudah selesai, dan minggu depan kita akan membahas mengenai sentiment analysis dengan menggunakan NLTK.